saja mungkin perubahan tersebut akan kita lihat juga di draft pick. Apalagi pengumuman Lolita seharusnya sudah bisa digunakan. Wow, Lolita. Ini kalau kita ngomongin Lolita, malah yang aku melihat dua roamer yang saat ini sedang bermain, mereka punya chance yang sangat besar. Dan bahkan belum ada Lolita yang tertutup. Ini melihat Geek Farm sangat power. Profesor KB dengan menutup dua hero dari sosok Lunaya. Dan Cimomo jangan lupakan juga ada satu hero dengan win rate 0% Ixia. Yang ternyata kalau kita lihat sedikit kepada M5 qualifier di luar, itu ternyata menjadi penolong dari beberapa tim yang sudah ada tiket ke M5-nya. Wah, ini jadi satu hal yang mungkin bertolak belakang ya. Dan ini bakal jadi PR nggak sih untuk nanti di M Series? Atau jangan-jangan ini bakal jadi hero playoff. Bisa jadi sih. Bisa jadi banget. Karena bisa dibilang dengan 1 minggu break kita, ada persiapan yang akan dibawakan oleh tim yang khususnya berada di babak play-in hari ini. Wah, menarik sekali membiarkan Matilda dilepaskan kepada Dewa United Esports. Walaupun kita ketahui sendiri bahwa Dewa hero powernya ada di pick off, tapi ternyata kali ini Matilda direlakan begitu saja. Wow, ini bisa dibilang malah Geek Farm kita tahu adalah salah satu tim yang sangat power dengan Matilda. Dan ketika dia tahu sudah bisa meng-counter Matilda itu sendiri, dia lepaskan Profesor dan juga Momochan. Ya, Matilda yang kita tahu, apalagi cukup menarik ya untuk dibawakan di meta sekarang. Karena dia memiliki dash ability yang begitu besar, yang begitu banyak. Dan gimana cara Kating yang mungkin tadi Kak Bismet bilang. Dewa, mereka harus memaksimalkan Kating mereka. Dan di arah early dengan trio mid mereka. Dan satu hero mereka yang sudah mereka amankan di first pick adalah hero tersebut gitu loh. Hero yang bisa mencoba untuk tarik keluar dari team fight. Flask of the Aussies akan membuat team fight dari Dewa makin lebih kuat. Dan jangan lupakan bahwa di sini peran dari XP lanernya juga masih belum terdeteksi. Terisla yang merupakan hero power dari Dixon, bahkan beberapa kali di first pick di regular season, langsung diamankan. Betul. Akan langsung diamankan oleh Dewa United dan Lancelot. Ya, Lancelot. Ini akan mungkin bisa dibilang terbilang cukup bebas ya, karena tidak ada Fredrin yang biasa akan menjadi counternya. Aku setuju, tapi yang mungkin belum diperlihatkan Nael adalah dia belum menunjukkan kualitas link-nya. Dia belum menunjukkan kalau link-nya juga tajam. Kalau kita ngomongin dari segi assassin. Tapi kalau kita mau ngomongin hero yang lain, sekarang Nael punya Martis. Itu salah satu hero power yang sudah terbukti selama regular season. Ya, dan let's say itu paling aman. Tapi ternyata XP laner terlebih dahulu yang akan diamankan. Luke dengan Yuzong. Salah satu hero yang bisa mendobrak lini belakang dan juga sangat-sangat nyaman ketika melawan hero-hero yang berdempetan. Matilda. Hero yang pasti bakal berdempetan dengan satu pemain karena ada Guided Wing. Tapi untuk sekarang, dengan kehadiran dari Petrify Yuzong, Fury's Dive juga, ini pasti akan membubarkan juga bagaimana pasukan dari teman-teman Dewa agar tidak stick together. Ya, dan ini jadi pertanyaan, melihat line up yang dibawakan oleh Dewa sendiri dan juga beberapa full hero yang sudah diamankan di first pick kali ini, Matilda dan juga Teresa ada tipikal hero yang akan melakukan dive in banget sih. Jadi posisi di belakangnya pemain-pemain yang cukup penting seperti Watt ini harus dijaga oleh pemain dari Dewa. Dan siapa yang akan menjaga hal tersebut? Apakah memang dari Watt sendiri akan ngebawain hero yang mobilitasnya cukup tinggi? Wah, ini pertanyaannya sih, akankah Watt membawa Ixia lebih tepatnya? Karena kita tahu sendiri combo dengan Guided Wing dan juga adanya full barrage. Itu bisa digeser sama Phenomenon Blast. Betul. Dan untuk sekarang dengan kehadiran dari Angela, Yuzong, ada Iritel juga. Memang ada ancaman sedikit tapi power sustainability dari Ixia ini sangat-sangat tinggi. Link di ban artinya ini hero backliner yang akan dibawakan sama Dewa. Namun Dewa gak boleh lupa kalau Geek Farm itu second pick. Sehingga last picknya itu bisa memberikan elemen of surprise. Masih ada Hayabusa, masih ada Benedetta bahkan yang baru saja di buff. Oke. Halo kakak-kakak, kali ini ladies professional player datang. Terima kasih banyak atas supportnya dan langsung ke playoff. Mama, kita playoff bareng. Wih, asik. Mama, kita playoff bareng, Ma. Gitu dong. Namanya juga anak laki-laki ya. Setiap langkahnya tidak boleh melupakan sosok ibu. Doa kita dari ibu. Itu tapi aku sangat setuju menutup Karakari. Kenapa? Karena kali ini dia mungkin akan punya badan lagi as a jungler. Akan ada identitas mungkin untuk membawa Akai atau bahkan Barat mungkin salah satunya. Barat juga enak banget sih. Barat dengan Angela, kita tahu sendiri.
combo dinosaurus bebek yang terakhir kali kita lihat ya Mas ya, bahwa Cimomo juga pasti masih inget pada saat itu season 9, season 10 itu benar-benar marak banget untuk digunakan. Tapi ini dua band yang sangat gua suka banget sih. Karena tadi kan aku sempat bilang kan, Ya. linknya dari sosok Nile belum keluar. Karena tipikal permainan lu jago Lancelot, lu jago Fanny, itu punya possibility juga lu akan punya power jago Link. Betul. Leomord ini bener-bener nggak bisa dibendung kalau misalnya dia bertemu dengan Lancelot. Jadi ini dua band yang sangat berarti untuk para pasukan dewa. Tapi di balik itu semua Profesor dan juga Momochan, dari Geek Farm, ini dia punya satu senjata terakhir yang gue jujur pribadi, gue lagi mencari. Sebenarnya junglernya itu mereka udah tahu, tapi ternyata dibuat bingung, ngerti gak sih? Dibikin overthinking, Dibikin jauh. seakan-akan Jack Lee ini dibikin kayak, wah lu harus nebak langkah gua berikutnya. Opsinya. Padahal nanti bisa aja dia maktis. Itu loh. Dan akhirnya Dewa lebih memilih untuk pick yang aman, Brody. Sehingga kemungkinan besar kita bisa saja melihat tank jungler yang tersisa sekarang. Adanya Martis seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Ranger Emas. Martis, Akai, Barats. Oh, atau jangan-jangan kita akan sedikit melihat tabrakan dengan Hylos? Hylos pernah dimunculkan pada saat itu. Betul. Cukup menarik, tapi Akai Lebih aman. Ya, akan enggak. bermain lebih aman sih, dan lebih pasti sebenarnya dari Geek Farm. Dan udah jauh-jauh kemana-mana, udah ke kiri kanan, tapi ternyata nggak akan jauh dari para pasukan The Geek Farm yang ngepick Akai. Nah, Iya. balik lagi. Akai juga balik ke settingan pabrik. Di mana 5% lagi loh untuk sekarang efek pasif dari shield absorbnya. Dan ingat, ini adalah Best of 5 series. Best of 5 series. Stamina adalah hal terpenting di sini. Betul. Gak boleh terlalu buru-buru, gak boleh terlalu menunggu-nunggu juga. Iya, harus pas banget timingnya. Harus pas timingnya. bener-bener perfect banget. Oke. Dan tentunya kita udah gak sabar untuk melihat match pertama kita. Ingat, ini penentuan dengan 3 poin mereka melaju ke babak selanjutnya atau pulang. Jadi MPL Playoff Arena, minta tepuk tangannya! Karena sebentar lagi kita akan membuktikan siapa The Kingslayer sesungguhnya. Geek Fam kah dengan Nile atau Superawat dengan Dewa United? Go to the land of down. Perebutan title The Kingslayer kali ini akan dipertaruhkan di match yang pertama. Apakah sang legenda Awad Supriyadi mampu untuk membuktikan itu semua kepada pemain-pemain dari Geek Farm? Wah, sebuah pertanyaan yang sangat-sangat bold. Dan itu akan kita saksikan untuk 5 pertandingan Best of 5 series kita kali ini. Yang akan terus-terusan berlanjut. Dan untuk sekarang, Cimomo, mungkin fokusku akan menuju ke emblem dari masing-masing jungler. Silakan, Karena Dek. baik Nile menggunakan Conclusive Blast, tujuannya mungkin nanti menuju ke arah mid game agar clear wave-nya lebih cepat. Dan untuk Lanaya, dia ingin damage yang lebih pasti pada targetnya ketika menggunakan skill. Baik itu Puncture, Tone Rose, atau bahkan Phantom Execution dengan menggunakan Impure Rage. Terlihat dari posisi emblem yang dimainkan oleh Lanaya, dia lebih berfokus untuk gimana caranya dia numbangin sisi belakang dari pemain-pemain Geek Farm. Mungkin dia akan bisa mengincar ke arah Kadera, atau mengincar ke arah Aboy, atau bahkan Baloiski. Iya, frontline sekalipun menurutku akan sangat oke sekali untuk ditumbangkan oleh Lanaya. Hanya saja jangan lupakan bahwa Heartguard itu efeknya global. Sehingga mungkin untuk mendeteksi Baloiski itu jadi PR tersendiri. Nah, Dia itu. bakal ada di backline. Dia nggak bakal buru-buru untuk show di area depan. Nah, pertanyaannya, apakah dari Sako ini akan sangat amat mengganggu dengan Matildanya yang berkali-kali kita tahu Matilda sekarang udah bisa banget untuk memaksimalkan semua Seedling Eagle yang bisa dimainkan. Dan ditambah dengan satu emblem terbaru, Wilderness Blessing. Yep. Yang membuat gerakan dari setiap penggunanya itu sangat-sangat cepat untuk melakukan rotasi di area river dan jungle. Oke, Iya. tapi kalau bisa aku lihat, Sako punya Matilda, tapi poking damage di arah gold lane-nya agak cukup jarang dia melakukan poking terhadap Irithel. Dan sekarang power mereka akan berada di arah turtle. Lihat Lanaya dan juga Nile. Walaupun kali ini Nile punya heavy spin, tapi jangan lupakan Lanaya bisa saja dive in dan dive out sesuka hatinya. Karena dia selalu membuat Big Son ini sebagai badan. Flicker dari Sako telah dikeluarkan. Sako nggak ada ketika Tipan langsung ada penalti zone menjaga belakang Apoy.
Masih bersama dengan Nada Matilda. Menuju ke arah belakang, Sonic Out terjadi. Lana yang menjadi target utama, mendapatkan Petrify Jamie. First blood, sangat mendapatkan kick-up. Sako menuju ke arah belakang. Dan pertama kalinya Sako tidak ada flicker. Dan dia juga pertama kalinya harus menjadi korban keganasan dari Gigfam. Turtle Slain diamankan Gigfam. No contest for this time. Wow, Luke dengan satu buah Petrify yang begitu penting, dia langsung menumbangkan sisi penting dari Dewa yaitu Lanaya. Dan bahkan sekarang udah mulai masuk invasi ke area dari tim Dewa United. Namun untungnya Lanaya masih bisa untuk menggunakan Retribution untuk mengamankan Orange tersebut. Iya, untungnya masih ada satu buah Retribution yang begitu on point barusan di area Orange buff. Dan tidak melupakan juga bagaimana 60 gold yang akan di-share untuk satu tim. Sehingga ini akan membuat dari segi ekonomi early game, Gigfam itu lebih unggul. Tapi ingat, early bukanlah hasil akhirnya. Mereka harus tetap konsisten gimana caranya untuk tidak membuat mistake. Karena tadi early gamenya benar-benar di leading banget sama Gigfam dan Flicker barusan keluar. Iya. Alright, Apoy kembali lagi mencoba untuk mengganggu pergerakan dengan adanya Kaiden Win. Dan juga Ballistic Eagle-nya benar-benar kali ini dibuat Aboy. Benar-benar menjadi sebuah trigger aja. Trigger apa? Untuk coba cari Aboy, untuk coba poking Aboy. Dan akhirnya Kadera dia pesan akan menjadi sebuah korban kah? Masih ada hard cut. Heavy crossbow dengan standing dan terbang dari Kadera. Kali ini masih berhasil menyelamatkan dirinya. Nah, dan sekarang mungkin rotasi yang sempat dipertanyakan oleh Ranger Emas. Mereka membawa Matilda di tangan Sako, tapi pressure poking damage-nya ini nggak terjadi di sisi Watt, di landingnya Watt. Karena ini bukan draft mereka nggak sih? Ini bukan draftnya Dewa yang biasanya mereka akan all in dengan ganking karena gold lane. Tapi ini hero poking damage, hero yang bisa melakukan setup. Dan Matilda, dan biasanya Chow, iya, itu dia. Kajal, Franco, hero yang terlalu all in. Picks off Ini metode. beda metodenya. Yes. Dan sekarang kalau kita lihat dari gerakannya, mereka malah lagi dan lagi dari Gigfam menuju ke arah dari turtle-nya. Oke, dan bahkan aku bisa bilang ya, playstyle dari pemain-pemain Dewa ini pun terlihatnya sebenarnya memang membiasakan Awat untuk bermain lebih mandiri, Be. Oke, turtle setup yang selanjutnya, menit yang keempat, bahkan untuk sekarang gerakannya 4 melawan 4. Oke, 4 melawan 4 dan ini kasusnya agak berbeda. Sako udah punya Pickering Eagle, Luke lakukan Sonic Out secara backline. Lanaya belum terlihat di sini mana keberadaan langsung. Ada satu pasukan yang akan coba dihantam, yaitu Case menjadi korban pertama kembali dari keganasan para pemain dari Gigfam. Tapi Lanaya out of nowhere, langsung terkena sedikit heavy spin. Sonic Out terjadi dan bahkan Retribution no contest for this time. Penalty shot masuk dari Gigfam, menuju ke arah belakang. Mereka nggak punya damage, mereka harus menuju ke arah belakang. Pasukan Gigfam terlalu kuat karena Luke too strong. Dia terlalu sustain, mereka punya Balloyski sekalipun. Dixon masuk for nothing kali ini. Oh, Gigfam seakan-akan planning mereka ketika mereka mau coba untuk mendapatkan beberapa turtle. Seperti yang kita udah lihat turtle pertama dan juga turtle kedua, terlihat jelas banget. Inisiasi yang dibuka oleh Luke untuk mengusir pemain-pemain dari Dewa United ini selalu terlihat kayak nggak ada yang bisa dipatahkan dari Dewa United sendiri. Ya, apalagi Black Dragon Transformation dari Luke ini salah satu alasannya kenapa mereka bisa nabrak. Oke. Tapi tidak akan untuk bermain lebih agresif sepertinya dari Dewa di landing atas. Dan lagi-lagi terulang kembali Jimomo bahwa gameplay yang coba untuk ganking dengan cara melakukan poking damage sepertinya masih belum efisien dari Dewa United Esports. Sehingga mereka mungkin harus mengubah rotasinya menuju ke arah XP laner agar Luke tidak punya Black Dragon Transformation ketika turtle yang ketiga nanti. Itu dia. Turtle penting banget dan kita tahu ada Lanaya di sana. Dengan Venom Execution dia bisa langsung menuju ke belakang, langsung menuju ke turtle. Dan perbedaan network sekarang udah semakin jelas terlihat sih, Ji. Dan mungkin agak ada tim fight di arah top lane, tapi sekali ini para pasukan dari Gigfam akankah masuk? Tahu, nampaknya tidak. Dan tadi ada sedikit fun fact di mana terakhir Gigfam berhasil mendapatkan posisi yang cukup tinggi dari seluruh turnamen yang dia ikuti itu ada di MLI, Profesor KB. Wah, ini contohnya benar-benar mungkin on the way internasional. Oh, menuju ke arah belakang, dapat satu bobot kill dari Lanaya. Masih mau lebih menuju ke arah Nile, para pasukan dari Gigfam. Mereka tidak adanya Luke, tidak memiliki badan, tidak ada waktu untuk zoning out. Balloyski yang tumbang sekalipun dia bisa datang ke dalam team fight, jadi tidak terlalu berarti. Meskipun begitu, walaupun tadi dia dapetin Angela, aku melihat harusnya bisa direspon di arah top lane sih, Profesor. Oke. Respon di mana kita tahu sendiri bahwa memang Balloyski dengan Horde Guard-nya bisa global presence. Ya. Dia bisa hadir kemanapun, sekalipun itu turtle atau bahkan gold lane untuk caderanya sekalipun.
Iya, tapi sekarang Dewa United sepertinya mereka akan coba untuk merelakan turtle yang ketiga kali ini. Karena sepertinya inisiasi akan dibuka di area bawah. Seperti Eagle. Oke, Eagle telah keluar. Menuju ke arah bawah, kita pakai Kadera. Masih ada harga, lihat auto damage yang terbesar. Aboy standby in position. Mencoba untuk mengejar Sako. Zoning auto Kadera menuju ke arah Luka. Awat dari pilihan utama. Menuju ke arah belakang. The Flicker save the day. Supriyadi berhasil menyelamatkan dirinya. Tepakan di sana. Heavy crossbow. Standing dan terbang dari seorang Kadera. Berhasil membuat poking damage yang sangat keras. Di balik itu semua, turtle yang belum didapatkan oleh sosok dari Nile ternyata membuat para pasukan dari Geek Farm membuying time sedikit. Mereka memilih untuk menuju ke arah top lane, mereka menuju ke arah turret, dan bahkan Nile mengganggu pergerakan Lanaya di depan sana. Membuat Lanaya benar-benar terpressure dalam kondisi sekarang yang tidak baik, Momochan. Ini bukan hanya Lanaya sih yang terpressure, tapi terlihat Geek Farm mereka udah mulai bisa membaca pergerakan dari Dewa United yang lebih berfokus di area good lane-nya. Sehingga Geek Farm menjawab itu semua dengan ngebuka semua resource yang mereka punya untuk setidaknya membalaskan kerugian satu turret di area atas tadi, B. Oh, langsung heavy crossbow standing dan terbang. Kadera akan sebertan dan bakal tercegat. No win of nature. Damage selalu besar dari crowd control. Seberawat Supriyadi akan coba ditukar. Langsung ada power open memory. Baloyski akan selamat. Tepakan double kill dari Dixon. Membuat Geek Farm kali ini kehilangan dua playernya. Double kill dari Abe membalaskan semua keadaan yang dimiliki. Tepakan heavy spin from Nile. Membuat Geek Farm kembali mendapatkan keuntungan dan Lord terbuka dengan sangat bebas. Wow, ini akan menjadi kerugian yang harus ditelan oleh Dewa United di menit ke-8 ini, Be. Terlihat Watt tidak ada yang menjaga. Ketika kita tahu ada Yuzong yang dipick oleh Geek Farm di draft pick barusan, kita ngelihat first pick yang begitu penting untuk mengamankan EXP lane di tangan pemain-pemain Geek Farm. Ini udah mulai menimbulkan satu pertanyaan. Lagi-lagi seperti yang aku bilang, ketika posisi dari Watt tidak ada yang menjaga, apakah ini suatu draft yang bagus sebenarnya dari Dewa di game pertama? Oh, ini bisa work sebenarnya ketika Sako bermain sebagai cover, bukan sebagai inisiator. Sehingga Watt kayaknya harus bener-bener nempel sama Sako, atau bahkan Sakonya nempel sama Watt. Ketika nanti ada Black Dragon Transformation, mereka kabur dengan menggunakan Guided Wing. Dan itu dia gameplay tarik ulur yang dibutuhkan oleh Dewa United Esports untuk saat ini dengan draft ini. Look 303 terlalu all in sehingga membuat teman-teman dari Geek Farm juga all in balik. Berarti memang posisi dari Sako ini tidak boleh terlalu bermain agresif untuk bisa ngasih ngepok damage ke arah pemain-pemain dari Geek Farm. Ya, karena mau bagaimanapun damage deal tertinggi aja ada di Dixon. Dixon bakal jadi frontliner, bakal jadi pembuka. Tapi kalau nggak ada Watt, kalau nggak ada follow up damage-nya, ini pasti bakal kesulitan buat teman-teman dari Dewa United Esports. Oke, mereka nampaknya udah mulai membuka posisi dari sosok Super Awat. Ini menurut gue pribadi juga tidak terlalu baik ketika Awat terdeteksi, Momochan. Iya, sebenarnya posisi dari Awat ini memang harus mulai bisa dijaga, dan gimana caranya posisi dari Watt ini tidak dideteksi oleh pemain-pemain dari Geek Farm. Tapi split push memang jadi potensi untuk pemain Dewa saat ini. Kita ngelihat dua laning yang dipush oleh Kadera di area atas dan juga di area bawah. Ini membuat Dewa tentunya akan semakin sulit untuk melakukan kontes ke area lure-nya. Ya, apalagi Geek Farm bisa mengirimkan Baloyski untuk melakukan hal tersebut. Betul. Untuk melakukan clear wave ketika mereka membutuhkan Kadera dengan damage deal-nya. Oke, tapi kalau misalnya dari ngomongin strategi play dan dari Dewa tadi, hampir saja Kadera masuk dalam perangkap. Di mid lane udah ditungguin, tapi nampaknya ini ada pergeseran sedikit rotasi yang terjadi, Profesor. Mereka udah stick together dengan adanya 5 orang. Lihat standing dan terbang, heavy crossbow telah keluar. Inisiasi diberikan Kadera, menuju ke arah belakang dengan sprintnya. Bahkan Kadera melakukan zoning out. Lana yang menuju ke arah belakang dan Phantom Execution for defensive. Para pasukan dari Geek Farm, Sako masuk seorang diri. Tarik Money dan Retribution, no contest di tangan dari Nile. Di balik itu semua mereka masih memaksa tiba dan penyatin dapetin 3. Tidak ada damage tambahan. Superawat Supriyadi hanya bisa melakukan kill damage dari belakang, tapi Tonak memory for nothing. Gak ada yang bisa ditumbangin oleh para pasukan dari Dewa United. Wow, terlihat Dewa United mereka masih butuh beberapa item. Terlihat dari damage yang dimiliki Hamawat ini belum sebanding dengan damage yang dimiliki oleh Geek Farm, Be. Dan siapa sangka bahwa Baloyski membuka hard guard-nya ketika Kadera tiba-tiba dengan heavy crossbow dan sprint. Dia yang zoning ternyata. Wow.
Betapa mengerikannya motor Ducati barusan yang lewat begitu saja. Standing dan terbang. Dan benar-benar bisa menutup dengan Great Dragon Spear, Husk Claw, Berserker's Fury. 3 item bagi Cak Dera yang sudah cukup untuk melakukan zoning out. Dan Lanaya sekarang perlu effort lebih. Entah dengan Toilet Armor, entah dengan item Immortality. Agar dia mampu untuk menyentuh lini belakang, terutama untuk Aboy. Jujur ya. Kalau Aboy masih bisa disentuh, tapi kalau untuk Kadera, kayaknya mereka Susah memang banget. depending on Astar Recall deh. Tapi lihat ya Soul Vein, di mana Geek Farm telah bersama dengan Lord yang sudah setengah darah nampaknya akan cukup selesai. Tapi Luke masih mau lebih. Zoning Out terganjar Backland melakukan pergerakan Zoning Out dan hanya mendapatkan 1 buah turret saja. Setelah itu mereka menarik mundur pasukan dari Geek Farm. Reset kembali Momochan. Wah, kelihatan ya. Geek Farm mereka membawakan permainan zoning out yang begitu sempurna. Terlihat dari semenjak Turtle yang pertama memaksimalkan posisi dari Luke yang bisa ngebuka Black Dragon Transform untuk mengusir Dewa biar mereka nggak bisa nyentuh ke area Turtle. Tapi kalau Oh Lanaya, my god, Lanaya masih mau lebih. Udah ke belakang Luke, no Black Dragon Transform. Maka coba dipaksa. sakit Tapi banget. dengan adanya Luke, durability yang kuat dan langsung membuat Kadera menumbangkan sosok Sako yang memang kita tahu Matilda punya power poke yang tinggi. Kita tahu dia anti sisi. Tapi Matilda tidak sekeras itu, Momochan. setuju. Dan sisi yang dimiliki Geek Farm ini terlalu banyak. Dia bisa terkena stun, dia bisa terkena efek Terrified. Aboy berhasil untuk menumbangkan Sako untuk yang kedua kalinya. Selain tadi dari area Lord ya. Dan kalau kita melihat Lord advantage yang dimiliki sama Geek Farm, Wah, 5.000. perbedaan networknya semakin jauh Oh, deh. penalti zone telah keluar walaupun semakin jauh Luke bergerak. It's okay, Dixon no flick cover this time. Sonic Out terjadi. Lanaya. Nah, menangkap Lanaya, dapatkan Lanaya. Almost ter-take down. Lanaya still survive. Sako masuk ke arah belakang dan harusnya mundur. Suprawa Supriyadi membuat Luke terperangkap dan bahkan Luka ter-shutdown. Sang naga akhirnya terpotong di depan sana karena nggak ada jalan untuk pulang. Ya terlalu memaksakan untuk bisa menzoning pemain Dewa. Di posisi turret base di area bawah itu masih aktif, Be. Iya, tapi Dewa United Esports juga membuka setup tim fight-nya tadi pas berempat. Sakonya beberapa detik lagi baru hidup kembali. Untuk sekarang Geek Farm mungkin harus turn down terlebih dahulu. Menunggu Luke dengan Black Dragon Transformnya juga. Ketika Lord up, yang bisa mereka lakukan adalah melakukan reset. Sementara untuk Dewa United Esports, sekarang adalah momentum mereka. Untuk gimana pun caranya, mencari setup bush. Agar mereka bisa melakukan engage. Entah dengan permainan front to back. Atau bahkan jangan-jangan mengincar ke arah belakang Cycling seperti Eagle. sekarang. Oke, kayaknya kita lihat Cycling Eagle-nya for nothing telah dikeluarkan oleh Salsa dan Sako. Di balik itu semua ada retribution dan oh my god. Nael gagal mendapatkan retribution dan diselamatkan oleh Cak Dera. Di balik itu semua ini berbanding terbalik dengan kita tahu mungkin playoff itu memang memberikan pressure yang berbeda. Karena di balik retribution seperti tadi, ini berimpact sekali ketika Nael berada di posisi top 5. Top Iya. 5. Dari jungler yang berada di MPL Indonesia. Tuh, dan bahkan dia berhadapan dengan Kairi sendiri ya. Untuk di posisi Turtlemania-nya. Sementara kita melihat memang Geek Farm yang lagi unggul dengan 7.000 net worth Be, sekarang. Terkadang mereka harus bisa... Sako? Orange buff. Diambil? Belum sepertinya. Ya, tidak Oh. sengaja lebih tepatnya. Guys. Karena untuk sekarang kita melihat item terlebih dahulu Jimomo bahwa Wind of Nature mungkin bisa menjadi jawaban agar Wattnya dengan Torn Apart Memory tidak bisa menumbangkan lini belakang. Cak Dera sekarang udah full item. Hanya saja kalau kita melihat sendiri Ice Queen One dari Baleski ini yang membuat teman-teman dari Dewa tidak bisa melakukan counter move. Oke, counter move yang cukup sulit karena mereka juga udah mulai ada loot yang masuk ke arah base turret mereka. Luka mencoba untuk melakukan sounding out. Blackon lalu transform udah landing menuju ke arah depan. Apakah mendapatkan Geek Farm? Tapi nampaknya base menjadi pilihan utama. Mereka gak peduli dengan tim yang terjadi. Langsung sounding out from Nile Awat terjepit. Gak ada damage. Nile tertinggal dan double kill didapatkan Dewa United Esports. Gak ada yang bisa ngedeal damage karena backline karena Kadera ter-take down. Dan aku rasa heavy spin yang dibuka oleh seorang Nael agak terlalu terburu-buru gak sih, Be? Oh, atau bahkan kita bisa bilangnya teritorial yang salah. Iya, Itu adalah base atau penempatannya ya. ya itu adalah rumah dari Dewa United Esports. Mereka mendobrak secara paksa dan untuk sekarang mau tidak mau harus ada reset dan engage-nya harus hati-hati. Oke, tapi ternyata Lanaya lakukan dive in. Damage-nya gak berhasil berangkat dari sisi Aboy. Menuju ke arah best turret dari para pasukan Geek Farm. Mereka masih memiliki look. Walaupun no black dragon transform. Para pasukan dari Geek Farm mencoba untuk melakukan sounding out. Part memory. Hanya untuk mengusir para pasukan dari Geek Farm. Tapi di balik itu semua, Geek Farm agak sedikit tercounter. Dan lihat dengan lot yang mereka miliki, mereka hanya mendapatkan turret damage. Dan itu juga gak maksimal. Mid base-nya masih standby di sana, Momochan. Iya, dan bahkan dari Super Minion hanya bisa menghapus dari area atas dan juga area bawah. Sementara Geek Farm
keunggulan mereka 7.000 yang sempat mereka pegang dengan mengamankan dua Lord sekarang sudah mulai terkikis perlahan tapi pasti oleh Dewa United. Pergerakan targeting yang dilakukan sama Geek terlihat jelas banget. Mereka mau numbangin Watt, mereka mau fokus ke arah Watt. Tapi masalahnya Watt ini salah satu pemain yang posisinya begitu bagi. Ini dia nih, Kadera dengan skin terbaru Mobile Legends Bang Bang X Ducati. Langsung di depan sana tapi lihat. Kadera standby dengan motor. Ingat, dia bisa standing dan terbang. Kalau udah mulai standing dan terbang, damage-nya akan lebih sakit. Ya, apalagi punya Great Dragon Spear, udah pasti movement speed-nya akan lebih cepat. Dan untuk sekarang, gerakan dari Shaco ini udah bisa untuk melakukan gerakan-gerakan yang riskan. Gerakan yang beresiko. Kenapa? Karena inilah momentum yang tepat ketika dia punya immortality untuk menabrak lini belakang dari Geek Farm. Tapi masalahnya damage dari Aboy terlalu perih untuk Lanaya. Nggak cuma Lanaya, bahkan kita berkali-kali ngeliat juga Shaco terkena damage yang begitu luar biasa. Oke, di arah backline. Kadera mau coba dipasang dengan Anika. Wen masih ada hardgun. Sudah diselesaikan. Dibalikan kembali kadannya. Standing dan terbang. Heavy Cross mau terlalu sakit. Super Priadi masuk ke dalam. Masih ada Win of Death. Dan Pixel Tinton. Dixon kali ini gak berhasil mendapatkan apapun. Awal ter-take down. Dixon akan menjadi korban ketiga. Dan bahkan Outlaws ter-wipe out. Ini bencana. Lanaya tersisa seorang diri. Dan minion bergerak di arah bottom lane. Para pasukan dari Geek Farm, mereka tinggal melakukan dorongan di arah mid lane. Mereka tinggal melakukan sedikit penolakan karena Lanaya akan ter-take down. Gak mungkin bisa selamat. Dan Geek Farm berhasil mendapatkan wipe out. Geek Farm take the game one. Game pembuka yang berhasil untuk diamankan oleh Geek Farm berkat wipe out. Untuk ke arah pemain-pemain dari Dewa United ini membuat Geek Farm tentunya terlihat mampu mendominasi game pertama mereka. Dan ini adalah game pertama yang kita bisa lihat sendiri bagaimana dominasi, zoning out, dan bahkan permainan mengancam dari Geek Farm yang gak main-main. Wow my god, benar-benar di arah bottom lane ternyata decision yang mungkin sedikit terburu-buru. Resikonya gede banget. High risk, high reward, tapi Oke. ternyata high risk yang didapatkan. Aku udah mention tadi, Shaco oke banget untuk jump in ke belakang. Tapi nggak sendirian. Iya, dan bahkan dia nggak memkalkulasi dengan ada hardgun yang masih dimiliki oleh Baloy. Dan ini dia, main games, play off. Kita sering melihat Shaco dengan hero pick off. Tiba-tiba Matilda first pick. Siapa sangka bahwa ternyata Geek Farm sudah merencanakan hal tersebut ketika mereka mendapatkan second pick-nya. Dikasih Matilda, tapi ternyata itu sebuah perangkap. Seakan-akan Geek Farm mereka sudah membaca bahwa seorang Shaco ini belum terbiasa dengan meta healer yang sedang happening. Ya, grouping. Itu Grouping. yang berbeda. Sementara Betul. power dari Dewa yang kita lihat di regular season dengan data draft pick, itu adalah power dengan pick off. Sehingga ini adalah draft yang sangat kontradiktif dengan regular season data kita. Terlalu mengambil resiko kah? Dan lagi-lagi, apakah memang semua data kemenangan yang ada di regular season ini tidak akan begitu berimpact dengan adanya playoff, atmosfer yang berbeda, preparation yang berbeda, dan entah kenapa. Ini Coach Erpang ya, udah Iya. kayak nyediain perangkap yang bener-bener kejam buat Dewa. Ketika aku lihat, kalau misalnya Matilda dilepas, itu kayaknya bukan sebuah hal yang baik. Karena gini, dia benar-benar tahu, dia powernya ada di second pick. Oke, lu mau ngambil Matilda, atau Matilda kalau kasih ke gua. Gak ada opsi lain. Iya. Kan Matilda kalau lu ambil, tandanya planning lo, yang semua udah lo siapin, itu gagal dan mungkin mereka benar-benar menjawabnya dengan oke, lo masuk perangkap gua. Bahkan dipatahkan dengan meta yang sebenarnya ini lagi meta ya Baloy banget. Iya. Ya. Dengan ngebawa Angel lah, ya kan mereka cover Kaderanya. Dan terlihat dari Dewa, mereka terlalu memaksakan untuk targeting numbangin Kadera sendirian. Satu Dan- persatu. Dan itu sih, dengan kehadiran dari Flash of the Oasis ya, jadi nggak bisa segampang itu untuk Iya. menumbangkan sosok Cadera. Apalagi dia terakhirnya itemnya, kita udah fokus banget, Wind of Nature. Ini udah pasti banget untuk menghindari damage Storm Apart Memory dan basic attack dari Super House Priadi. Tapi ternyata dengan Dixon sekalipun, ya juga physical attack, jadi Wind of Nature menghalang itu semua. Iya. Walaupun kita lihat Wind of Nature tadi udah di pop up sama Super Awat ya. Tapi ketika Dixon mulai masuk, dia jump in ke arah belakang dan dia fokus mencoba untuk mendapatkan sosok Kadera. Ini nggak cukup damage-nya. Awatnya nggak bisa ngedeal damage juga di sana. Awatnya malah terpressure dan dibalik itu semua, respons yang diberikan oleh para pasukan Geek Farm untuk support. Ini full mereka kerahkan seluruh power mereka di arah bottom lane. Sedangkan ini berbanding terbalik tanpa ada sedikit pun dari Lanaya yang ngebantu di arah
bottom lane. Dan menurut aku, player of the game kali ini itu berada di tangan Baloyski. Baloyski. Iya, aku Kalau aku- Baloy sih. Oke, kalau aku mungkin agak sedikit berbeda. Oke. Kita melupakan Aboy. Oke, Aboy, Di mana kalau Baloyski ya. Aboy dengan damage dealt-nya, dia benar-benar bebas dari tadi loh. Tidak terkena gangguan sama sekali dalam Right. teamfight. Dia ternyata melakukan flanking. Betul. Dan seberani itu dia dengan menggunakan Circling Eagle hanya untuk kiting. Ya. Dia buka balik tiba-tiba. Wah, dan bahkan dia melakukan poking damage yang membuat Lanaya itu gagal rotasi ke arah bottom. Yang tadi kan, Iya. dia Iya. rotasi ke atas Momochan. Gara-gara di mid-nya dia nggak sengaja ketemu sama Aboy. Aboy. Sama-sama power clear-nya memang punya power clear. Betul. Memang bisa dibilang lebih tinggi Lancelot lah. Iya, tapi Dibandingkan. sebenarnya kan efek Teriva dari seorang Valentina ini yang begitu menyebalkan. Oh, Aboy. Dan Aboy tentunya menjadi player of the game di game kita yang pertama. Wah, Dengan ini tidak tumbang sama sekali, Be. no death Cimomo. Ini adalah sebuah angka yang begitu fantastik sepertinya. Kita melihat juga Holy Crystal menjadi pilihan yang begitu kejam dengan magic damage bonus yang sekarang persenannya juga sangat-sangat amat tinggi angkanya. Tapi tidak melupakan kehadiran dari Tough Boots sehingga nantinya ketika ada ancaman dari efek sisi, entah itu mungkin salah satu penalty zone. Dan yang cukup unik adalah sepertinya untuk satu game kali ini kita tidak melihat Aboy mengamankan penalty zone, Cimomo. Wah, Dia selalu mengamankan Circling Eagle, jadi dia udah tahu. Dia kalau misalkan pakai dash-nya 2 kali itu one way ticket. Ya udah, escape-nya dia pakai Circling Eagle. iya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat sebenarnya ada kepercayaan ya sebenarnya yang ditanamkan dari Aboy ini ke Aku Luke. suka kata-kata itu. Kepercayaan Aku mereka suka kata-kata itu, serius. kelihatan banget. Luke yang ngebuka dengan Black Dragon's Transform itu selalu bisa di follow up. Jadi mungkin itu alasan kenapa dari Aboy sendiri dia nggak pernah copy ke penalty zone. Deh. Iya, jadinya kayak oke, teman-teman Dewa tuh bakal bingung. Yang satu Valentina pakai IMU dengan Circling Eagle dia terbang. Yang satu Black Dragon Transformation terbang juga. Jadi what kayak, waduh targetnya ada 2 nih, yang mana Iya. yang bakal di take down duluan. Ternyata ketika dia fokus ke Aboy, Aboynya escape dengan dash kedua dari Circling Eagle. Nah itu. Sementara Luke-nya tiba-tiba Petrify. Iya makanya gak punya banyak pilihan yang banyak dari Watt sendiri dan berkali-kali juga kita melihat adanya teamfight yang sedikit dipaksakan dari sisi Dewa United. Kita melihat heat map yang dibawakan oleh kedua roamer ini, Be. Nah ini dia, satu hal yang kontradiktif banget dan kita udah sempat lihat di in-game-nya tadi ketika Sako lebih berfokus sama gold lane. Tapi kalau kita berkaca sedikit sama Baloyski, dia jarang malahan menuju ke arah gold lane-nya. Dia lebih memastikan bahwa XP laner-nya ini bisa melakukan setup karena dia punya global presence. Dan bahkan dia tuh percaya diri kalau dengan tidak adanya pick over dari Dewa, Kadera nggak bakal bermasalah. Iya. Dan dia juga melihat di beberapa menit awal, lihat ini kan menit kelima, Sako walaupun dengan ada rotasi ke arah god lane, ya kan, itu dia nggak punya power poking. Memang karena game plan-nya dia sukanya pick over, bro. Berarti kesimpulan di sini akan ada 2 kata percaya yang tadi Cimo mau jadikan kata kunci. Betul. Yang pertama, teman-teman dari Geek Farm percaya bahwa ya udah Cadera bakal menangin landing phase-nya. Betul. Yang kedua, mereka percaya Cadera nggak bakal kena ganking. Iya, dan bahkan Luke selalu menzoning pemain-pemain dari Dewa United dan itu selalu di follow up gitu loh. Entah itu dari Baloynya, entah itu dari Aboynya. Dan kalau kita melihat dari highlight sendiri untuk seorang Aboy di sini, banyak banget efek Terrified yang dipakai untuk menghentikan pemain-pemain dari Dewa. Itu kata kuncinya, Terrify juga yang dimana membingungkan pasukan dari Dewa United Esports untuk melakukan setup team fight, dilanjutkan atau bahkan ditarik ulur. Karena kita sering banget melihat Watt berada dalam posisi yang sangat-sangat terancam. Iya. Luke ternyata gak cuma ngomongin glue, sekarang Yuzong pun menjadi hero powernya. Dan dalam 2 minggu terakhir kita lihat Geek Farm yang selalu berfokus sama Khalid, sekarang fokusnya ada di Yuzong. Hero yang mendapatkan buff yang begitu banyak di beberapa patch lalu. Dan bahkan Dragon Tail-nya sekarang itu bisa menjadi salah satu skill yang memiliki damage ditambah durability. Makanya berapa banyak Black Dragon Transform yang terbuka gara-gara Luke melakukan sebuah zoning out hanya untuk melakukan endgame atau mengamankan objektif. Dewa United Esports bukan one-sided game. Karena menurutku Dewa di sini hampir mendapatkan comeback-nya. Hanya saja langkah mereka ternyata tidak terduga-duga dengan gerakan Sako yang menuju ke arah bottom lane namun show up sendirian. Belum ada follow up, belum ada damage dealer tambahan dan hanya menyisakan Lanaya dengan banyaknya wave minion yang bergerak. Iya. Endgame tercipta pasca wipeout terjadi. Dan kelihatan ya, Geek Farm ini mereka pinter banget untuk memisahkan teamfight yang ada. Satu akan lebih berfokus ke arah Luke, dan satu lagi mereka akan berfokus gimana mereka nembangin Cadera. Dan siapa sangka bahwa Cadera sempat menzoning out loh. Itu dia. Satu Lord tersebut dengan sprint dan juga adanya
third guard yang mau bagaimanapun itemnya sudah sangat mumpuni. Husk, Claw, Berserker's Fury, Great Dragon Spear, bahkan tadi Wind of Nature-nya dia ubah menjadi Rose Gold Meteor. Wow. Oh, lihat. Standing dan terbang. Nging. Kali ini membuat dia berhasil mendapatkan 13.000 gold. Bahkan Momochan, kalau kita lihat, dia respect juga dengan tough boots di sana. Dia tahu dia bakal dipoki sama Matilda. Dan adanya Rose Gold Meteor di sini ternyata membuat dia lebih respect terhadap sosok Sako dan juga dari Case. Dan ini balik lagi seperti kata Momochan. Karena dia percaya, dia nggak butuh Wind of Nature. Dia punya Baloyski. Ini sesuai dengan motonya Geek Farm. Once a geek, always a farm. Jadi bisa dibilang kata kunci di dalam game pertama yang sangat penting adalah percaya. Nah pertanyaannya apakah kata kunci tersebut akan terus sampai dengan game yang kelima? We Iya. never know. Dan Nah, ingat loh, We itu never dia. know. di MV tadi sebelum kita memulai game pertama, match pertama hari ini, Cak Dira sempat bilang, jangan ada trust issue. Wah, Wah, oh itu ya benar-benar Iya. dicuplikan, Dan dicuplikan ini, itu. Betul, dan ini dibuktikan di game pertama. Jadi ini bisa kita bilang tarik ulurnya dari draft, dari sebelum draft, dari highlight video dibilang Betul. no trust issue. No Oke, trust issue. di draft Matilda, siapa yang mau ngelepas Matilda sekarang? Iya, Tapi drafter mereka bilang percayakan lepas Matilda. bahkan berarti nggak cuma sesama pemain, Yes. sampai coaching staff. itu dia. Jadi bener-bener benang merah untuk game pertama ini masih dipercaya. Iya. Di kepercayaan trust. Wah, Benar-benar penting saat ini. ini akan menjadi satu storyline yang sangat menarik sekali dengan kata percaya. Tapi balik lagi untuk membahas Dewa United Esports dengan draft yang mereka bawakan. Matilda yang terlepas lalu mereka amankan. Mereka juga tidak punya opsi lain. Karena jika mereka mengamankan Valentina first pick, Matildanya yang akan diamankan oleh Baloyski. Kita sudah sempat melihat Cimomo di regular season. Baloyski semua map dia buka dengan Circling Eagle. Iya. Dia Dan paham betul gimana caranya untuk memanfaatkan Matilda ini. itu dia. Dan kita juga tahu loh, Balo ini satu-satunya pemain kayaknya yang memiliki hero pool terbanyak. Dan itu dia pertanyaannya, kalau ternyata Geek Farm second pick lagi dengan keadaan Wah. Dewa United Esports ada pada fase yang di